Al-Quran 1162. Wa akhrajahu Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i min wajhin akharah an Ali. Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Nasa'i mengeluarkan hadis dari Ali. Wa qala fihi, dalam hadis itu dia berkata, Ali, al-mu'minun tatakafa'u dima'uhum wa yas'a bidhimmatihim adnahum wa hum yadun ala man siwahum wala yaqtulu mu'minun bikafirin wala zu'ahdin fi ahdihi sahhahul hakim. Artinya orang beriman darahnya tata kafa, saling menyempurnakan. Wa yas'a bizimmatihim, dan berusaha di bawah tanggungan mereka, adnahum, yang paling rendah di antara mereka. Wahum yadun, mereka itu mukminun maksudnya. Yadun, bagaikan tangan, alaman siwahum, terhadap yang lain. Walayak tulu, ini nanti dibetulin yaktulu apa yuktalu. Kayaknya yuktalu. Wala yuktalu mu'minun bikafirin. Seorang mukmin tidak dikisos dengan sebab membunuh kafir. Wala zu'ahdin fi ahdihi. Dan orang yang punya janji karena perjanjiannya. Nah, ini banyak misteri. Tidak bisa diduga-duga hanya lewat bahasa. Bahasanya banyak majaz. Kita lihat catatan kaki, Pak. 1162. Ini dia nih. Tatakafa'u dima'uhum ay tatasawa fidyah wal kisos. Mukmin satu dan mukmin lain harga darahnya sama tanpa pandang bulu. Tuh maksudnya. Dalam konteks apa? Dalam konteks diat atau kisos. Yuqadus syarif bil wadi. Yuqadu dikisos. Orang mulia oleh orang rendah. Kelas syarif sama kelas rendah. Wal kabir bisogir. Orang besar dikisos dengan sebab membunuh yang kecil ya. Wal alim bil jahil. Orang alim juga dikisos dengan sebab membunuh orang bodoh. Wah asik nih kalau diterapkan. Wal mar'atu bir rojul. Wanita juga. Dia dikisos dengan sebab membunuh laki-laki. Wabil aksi dan sebaliknya. Fi kulli zalika. Dalam semua itu. Wahaza yaqtadi man lil muslim bil kafir. Ini memberi informasi tercegahnya pembunuhan yang dilakukan oleh seorang muslim. Maksudnya bukan kisos. Ya, kisos terhadap orang muslim dengan sebab membunuh orang kafir.
fa inna dima'ahuma latatakafa. Sebab darah keduanya, menurut pandangan agama ini tidak sama. Wa yas'a bizimmatihim adnahum. Azimah al-aman. Zimah pada mulanya artinya tanggungan. Tanggungan. Dengan sebab tanggungan namanya zimah, maka seseorang menjadi aman. Dia tanggungan saya. Nggak usah ini itu. Itu namanya zimah. Maka membuat aman. Ada kafir yang siap menerima apa namanya hukuman, bukan hukuman, menerima ketentuan di bawah naungan negara Islam, maka kafir itu di bawah tanggungan orang Islam, maka kafir itu disebut kafir zimmi. Ya, dia siap membayar pajak dan segala macam ketentuan yang ditetapkan oleh negara Islam buat kafir yang siap hidup di bawah naungan negara Islam, maka kafir itu disebut zimmi. Tuh, keamanannya ditanggung, ibadah agamanya ditanggung oleh negara, nggak diganggu. Itu namanya kafir zimmi. Nih, azimah al-aman. Iya. Wal makna anna wahidan minal muslimin, artinya seorang muslim idza ammana kafiran, apabila memberikan rasa aman kepada seorang kafir, yaitu yang disebut kafir zimmi, harumadamuhu ala jami'il muslimin, maka darahnya haram bagi semua kaum muslimin. Artinya haram, tidak boleh dibunuh. Ya. Walau kana hadzal mujir asgharul muslimin wa ahqaruhum. Meskipun apa mujir di sini? Oh ya, yang melakukan dosa, ya, itu muslim yang paling kecil dan paling hina. Mislu ayyakuna abdan au asifan au asifan au imro'ah. Meskipun seperti seorang hamba muslim, ya. Kemudian asif. Nah, saya nggak tahu asif. Atau perempuan. Wahum yadun alaman siwahu. Maka mereka, kaum muslimin, adalah tangan yang menyelamatkan orang di luar mereka. Dalam konteks ini kafir zimmi. Ay mujtami'un ala a'daihim. Artinya mereka bersatu melawan musuh-musuh mereka. Fala yahillu lil muslimin ayakhzula ba'dahum ba'dah. Maka tak halal, tak boleh bagi muslim menghina satu sama lain. Yakhzul merendahkan. Wa yuslimuhu ilal adu. Lalu menyerahkannya kepada musuh. Wala yattahidu fi ikhlasihi min barasinil kufar. Dan dia tidak berusaha untuk mengikhlaskannya dari kotoran barosin orang-orang kafir, ya, artinya menjaga sekuat tenaga jangan sampai dibunuh, apalagi dibunuh, dihinakan, ya, dikucilkan. Bal yajibu alaihi muttadamun, akan tapi mereka wajib, mereka kaum muslimin satu sama lain wajib bahu membahu, wa ta'awun tolong menolong, ala jami'il adyan terhadap semua agama, wal milal aliran, wal aqwam kaum, hai semakan di mana saja mereka berada, ka'annahum yadun wahidah,
Mereka kaum muslimin itu satu sama lain bagaikan satu tangan dalam rangka menciptakan rasa aman bagi mereka yang berbeda agama. Coba masih ada terus, Pak, di bawahnya. Wahaza yamna'u tauliyatal kufar syai'an minal wilayat. Sikap seperti ini pertama memberikan rasa aman kepada mereka yang siap hidup di bawah naungan negara Islam. Hak mereka diberikan. Pada saat yang sama mereka punya kewajiban juga terpenuhi. Justru hal ini mencegah orang-orang kafir untuk menguasai sedikit pun dari wilayah, baik wilayah secara fisik maupun wilayah yang non fisik. Lianna lil wali yadan alal maula alaihi. Sebab seorang wali, penguasa, pemerintah punya kuasa terhadap orang yang dikuasai, dipimpin. Wala zu ahdin fi ahdihi. Ay la yahillu qatlu zimmi madama qaiman bil ahdi ghairi naqid iyahu. Hmm. Tidak boleh membunuh kafir zimmi selama dia masih berpegang teguh pada janji dan tidak membatalkan. Iya, ternyata kisos. Kisos tak bisa dipisahkan dengan pemerintahan dan negara. Sebab dalam negara bukan cuma kaum muslimin semua, tapi ada yang non-muslim. Non-muslim disebut zimmi. Ada buku yang pernah saya terjemahkan, judulnya dari Maududi, Abu La'lal Maududi. Hukuku ahli zimmah fid daulah al-Islamiyah. Maka biar komunikatif terjemahannya, saya terjemahkan hak-hak minoritas non-muslim. Ahli zimmah non-muslim. Kalau diterjemahkan hak-hak kafir yang berada, itu agak panjang. Ada kesan kurang bagus menyebut kata kafir. Hanya orang kafir saja. Ntar ada banyak Buddha, banyak Hindu. Ya, oke. Hukuku ahli zimmah fid daulah al-Islamiyah. Hak-hak minoritas non-Muslim dalam negara Islam. Abu Alal Maududi. Diatur semuanya. Tidak terkesan seperti yang dipahami oleh kebanyakan orang sekarang. Kalau negara Islam berarti mereka nanti dipotong tangan, dikisos. Sama sekali tidak. Hukum-hukum Islam tak bisa diterapkan kepada non-Muslim. Hukum-hukum Al-Quran bagaimana diterapkan pada orang yang tak iman pada Al-Quran? Bisa, ya. Mereka dilindungi. Ada kesan sekarang nanti kita nggak boleh bikin gereja, nggak boleh ini. Oh boleh, dibolehkan. Dibolehkan dalam artian resmi diatur, ya. Justru sekarang ini kacau karena nggak diatur. Wallahu a'lam bishawab. Kita balik ke teks, Pak. Iya, ini dia nih. Hah? Oh, 63 berikutnya ya. Wa'an Anas ibni Malik. Dari Anas putra Malik. Semoga Allah meridhoi keduanya. eh, Meridhoinya. An-Najariyah wajada ra'saha qad radda bainal hajarain. Fasa'aluha. Man sona'a bika hadza fulan fulan.
hatta zakaru Yahudiyan. Fa'aumat bira'siha. Fa'ukhidal Yahud di fa'aqarra. Fa'amara Rasulullah SAW ayyurudda ra'suhu bainal hajarain. Muttafaqun alaih. Wal lafdzul Muslim. Ada seorang perempuan An-Najariyah. Wajada ra'saha, dia dapati kepalanya qadruddo bainal hajarain. Nah, ini ruddo nanti di catatan kaki ya. Kita sama-sama lihat. Baina hajarain, di antara dua batu. Apa dijepit dua batu di pinggir dinding batu gitu. Jepit. Fasa'aluha. Orang pada tanya sama si perempuan. Siapa yang melakukan ini? Dia jawab, si fulan, si fulan. Hatta zakaru Yahudiyan. Akhirnya mereka si pulan-pulan-pulan menyebut seorang Yahudi. Fa'aumat. Aumat memberi isyarat. Birok siha. Perempuan tadi memberi isyarat dengan kepalanya. Barangkali mengangguk. Fa'ukhidal Yahudi. Ditangkap tuh si Yahudi. Udah tangkap. Fa'aqarra. Dia ngaku. Fa'amara Rasulullah SAW ayyarudda ra'sahu. Ya. Amar Rasulullah ayyuradda. Yuradda. Di. Ya. Apa dijepit. Ya. Dijepit pakai batu. Apa diapain lah gitu. Kepalanya. Baina hajarain. Dan antara dua batu. Hadis muttafaqun alaih. Wal lafdzul Muslim. Coba Pak. Catatan kaki nih penting nih. 63. 1163. Iya. Qauluhu. Oh benar. Ruddo bil bina lil maf'ul minar radd. Wa huwa radkhu aidakku wal kasru. Dipecahkan kepalanya. Ya. Bocor gitu kurang lebih. Iya. Ruddo. Fa'auma'at ay asyarat. Memberi isyarat. Wa fil hadis dalil ala wujubil qisas fil qatli bil apa ini? Bil musaqqalat. Hadis ini menunjukkan wajib kisos dalam pembunuhan bil qatli bil musaqqalat dengan benda keras atau berat. Wa annahu la yahtassu bil muhaddadat, dan hal ini tidak khusus pada hal-hal tertentu saja. Wabihi qalal a'immah al-muttabi'un siwa Abi Hanifah. Pendapat ini oleh para imam selain Oh, jadi udah tinggal sendiri sekarang. Yang paling tua. wafil hadis aidon, dalam hadis itu juga anna rajula yuqtalu bil mar'ah, seorang laki dikisos dengan sebab membunuh perempuan, dengan sebab membunuh perempuan. Wa annal qatil yuqtal bimisli ma qutila bihil baqtul, dan si pembunuh dia dibunuh menggunakan benda alat seperti dia membunuh yang terbunuh. Pisau-pisau, golok-golok, pentungan-pentungan. Jadi bukan soal bunuhnya saja harus dibunuh, tetapi alatnya juga harus sama. Iya.
Insya Allah dipaham. Iya. Kembali Pak ke teks 1164. Wa an Imran ibni Hasin, dari seseorang bernama Imran putra Hasin radhiyallahu taala an, anna gulaman la unas fuqara. Anna gulaman la unasun fuqara'u qata'a uzuna gulamin, bukan la unas, li unas fuqara, ya. Anna gulaman li unas fuqara qata'a uzuni gulamin, qata'a uzuna gulamin li unasin agniya. Fa'atahun atahun Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yaj'al lahum syai'an. Rawahu Ahmad wassalasah bisnadin sahih. Anna gulaman, seorang anak dari kalangan orang miskin memotong telinga seorang anak kalangan orang kaya. Lalu mereka datang ke Nabi. Tentu yang terbunuh ini, yang terpotong telinganya. Falam yaj'al lahum syai'an. Nabi tak memberikan hukuman sedikit pun kepada mereka, si orang kaya. Rawahu Ahmad wasalasah bisnadin sahih. Nah, apa maksudnya? Coba Pak, catatan kaki Pak. Hmm, itu 64. Ikhtalafu fi bayani makna hadis. Para ulama beda pendapat terkait makna hadis. Apa ini? Fabawwaba alaihin nasai biqaulih sukutul qud bainal mamalik fi madunan nafas. Iya. Kemudian Imam Nasai menetapkan dengan kata-katanya sukutul qud. Qud itu kisos. Gugurnya kisos. Bainal mamalik fi madunan nafas. Antara mamalik, para budak. Ada kerajaan namanya mamalik. Ya, mamalik dari mamluk. Mamluk itu para budak. Para budak lewat proses perjalanan masa yang ada bersatu, kemudian mendirikan kerajaan. Namanya Mamalik. Kerajaan Malik. Ya. Di balik kerajaan itu ada ketetapan terkait kasus yang tadi. Ada anak orang kaya bunuh anak orang miskin. Lalu diadukan kepada Rasulullah tadi. Ya, akhirnya jawabannya tak dikisos. Maka ini apa ini? Sukutul qud bainal mamalik fi madunan nafas. Terkait bukan jiwa. Pemanya telinga, pemanya hidung, tangan, kaki. Bukan membunuh. Nah itu gugur. Ya, tidak tegakkan kisos. Kita teruskan dulu. Waqala al-Khattabi makna hadza annal qulam al-jani kana hurran. Ini memberikan informasi bahwa anak yang melakukan jinayat, pelanggaran, pembunuhan tadi, dia orang merdeka. Wa kanat jinayatuhu khoto. Dan pelanggarannya itu bukan sengaja, tapi salah. Wa kanat kilatuhu fuqara. Dan
Akilah. Iya, Akilah ini istrinya. Fakir. Wa innama tuasil Akilah an wajdi wasa'ah. An wajdi wus'ah. Si istrinya yang hur tadi tapi miskin. Tuasi kesian. An wajdi us'ah. Karena tidak mendapatkan keluasan. Wala syai' alal fakir minhum. Demikian juga di kalangan orang fakir di antara mereka. Fa'amal gulam al mamluk idza jana. Seorang anak mamluk yang dimiliki, yaitu budak mamluk. Apabila melakukan pelanggaran jinayat, fajinayatuhu fi raqabatihi bi qaulin ammah ahli ilm. Maka perbuatan jinayatnya itu, pidananya itu, menurut pendapat ulama pada umumnya, mm, fi raqabati menjadi tanggungannya, tanggungan dia sendiri, si pelaku. Menurut banyak atau umum para ulama. Intaha mulakhasan. Selesai. Wakal al-Majdu benu Taimiyah fil Muntaqo. Ini Ibnu Taimiyah kali ya. Berpendapat dalam kitabnya Al-Muntaqo. Wa fikhuhu annama tahmiluhul aqilah. Ini apa ini? Bisik. Bisik. Yaskutu anhum bifakrihim wa la yarji'u alal qatil. Ya. Fikihnya, fikih Ibnu Taimiyah, matah meluhul akilah. Apa yang dipikul oleh seorang istri atau ibu menjadi gugur dengan kefakiran mereka. Wala yarji'u alal qatil. Pada saat yang sama juga tidak dikembalikan kepada yang membunuh. Jadi kisah ada hubungannya bukan terhadap pelaku, tapi terhadap keluarga juga. Wali. Ya. Ya. Kalau si pembunuh tak mampu, kemudian si walinya juga tak mampu membayar, gitu, maka gugur. Kembali ke teks, Pak. 64 ya. Ini udah 65. Wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi anna rajulan ta'ana rajulan biqarnin. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa ada seseorang menikam orang lain dengan tanduk. Fi raqabatihi, di lututnya. Faja'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian datang kepada Nabi. Tentu yang dipukul lututnya pakai. Ini to'ana menikam, bunuh, menusuk. Faqala, Nabi berkata, bukan. Yang membunuh itu datang ke Nabi lalu dia berkata, akid nih, kisah seaku. Faqala, hatta tabro'a.
Oh, maaf ini. Maksudnya yang dipukul lututnya itu datang ke Nabi, suruh tegakkan kisos gitu maksudnya. Lalu Nabi menjawab, hatta tabra'a. Nanti kalau engkau udah sembuh. Summa ja'a ilaihi. Udah sembuh datang lagi kepada Nabi. Faqala aqidni. Tegakkan kisos. Fa'aqadahu. Lalu ditegakkan. Summa ja'a ilaihi. Kemudian dia datang kepadanya. Faqala ya Rasulullah. Arajtu. Faqala. Qad nahaituka. Fa'asaitani. Fa'ab'adaka Allah. Wa batola arjuka. Araj ini. Summa naha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba diangkat. Coba diangkat. Itu 65. Belum selesai ini tagnya. Ayak tasa min jarhin hatta yabra sahibuhu. Ya. Minta ditegakkan kisos karena luka ya. Dipukul luka. Sampai sembuh. Rahu Ahmad wa darakat wa ala bil irsal. Ada ilatnya hadis ini. Catatan kaki Pak, nomor 65 ya. Ke bawah, ke atas. Ini udah 66. Ini dia. Qauluhu ta'ana madin minat ta'ni wa huwa darab birrumhi wa nahwihi. Ta'an memukul. Baik dengan tombak atau sejenisnya. Akidni sigat amr minal iqadah ay iqtasili. Tegakkan kisos. Au amkin ni minal kisas. Iya. Tegakkan kisos sama. Hatta tabro'a ayah sululaka syifa. Sampai engkau sembuh. Mimma asobak. Dari musibah yang menimpa. Aradtu bifathir ra. Aisir tu a'raj. Oh, pincang. Iya, a'raj pincang. Wa fil hadis dalil ala takhiril ikhtisas ilan dimalil jarh. Hadis ini memberi informasi boleh ditunda kisos sampai sembuh. Oh, ini kisosnya pukul, bukan bunuh. Boleh ditunda sampai sembuh. Iya. Coba Pak, terus 66 sekarang. Nih dia 66. 66, 67. Pak, turun. Tagnya apa tag? Nah ini dia. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Dari Abu Hurairah dia berkata, iktatalat imro'atan min Huzail. Dua perempuan saling bunuh. Mereka dari Bani Huzail. Faramat ihdahuma al-ukhra bihajar. Yang satu lempar dengan batu. Fakotalah mati. Wa ma fi batniha. Dan ya perutnya juga odol-odolan gitu. Fakhtasamu ila Rasulillah. Ya, mereka mengadu kepada Rasulullah. Faqata Rasulullah SAW, Rasulullah memutuskan. Anna diyat janiniha ghurrah. Oh, rupanya sedang hamil. Ada janin di perutnya. Apa yang ada di perutnya tadi. Maka diatnya, dendanya, denda buat si janin.
Ghurrah. Apa ghurrah? Abdun, seorang hamba. Awalidah. Ya, walidah nih apa? Anak. Wa qadha bidiyatil mar'ah ala akilatiha. Lalu dia membayarkan diat perempuan itu untuk ibunya. Wa warasaha waladuha. Ibunya mati, lalu diwariskan kepada anaknya. Wa ma'ahu, dan siapa saja bersamanya. Ya, yang ahli waris. Fakalah Hamlu ibnun Nabighah al-Hazali. Maka ini Nabighah seorang penyair ya. Dia berkata, "Ya Rasulullah, kaifa aghramu man la syurba wala akla." Gharam, hutang. Bagaimana aku berhutang dari orang yang tak punya makan dan minum? Wala nutqa walastahalla. Begini. Bagaimana aku ya berhutang kepada orang yang belum minum, belum makan. Maksudnya janin tuh tadi. Walanut kau belum bicara, walastahalla belum nangis. Fa mislu dzalika yutallu. Perumpamaan seperti itu bisa memanjang. Fakalah Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, Innama hadza min ikhwanil kuhan min ajli saj'ihi alladzi sajak. Ini kata penyair yang namanya Nabi Roh tadi, dia mah temannya dukun itu. Dengan sebab sajaknya yang dia bersajak. Sajak-sajaknya bagus isinya, tapi kosong dari kepastian hukum. Gitu maksudnya. Pak kembali ke teks. Ini belum nih. Wa akhraja Abu Daud wa Nasa'i min hadis Ibni Abbas anna Umar radhiyallahu taala, coba diangkat. Anhu sa'ala man syahida qada Rasulillah fil janin. Umar bin Khattab ini bertanya. Ya. Siapa yang pernah menyaksikan Rasulullah memberikan keputusan hukum terkait janin? Qala faqama hamlu bnu. Oke, coba diangkat. Hamlu bnu an-Nabighah. Terus. Heeh. Terus belum catatan kaki masih tek. Ah bener an-Nabighah. Udah kelewat. Tuh dia tuh. Faqala kuntu baina imra'atain fadarabtu ihdahumal fadarabat ihdahumal ukhra fadzakarahu mukhtasaran wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Enggak ada hubungannya. Ini mah cerita syairnya An-Nabighah ya. Kita lihat catatan kaki, Pak. Ya, 67 nih. 1167 ke atas. Itu mau ke bawah. Nah, banyak nih. Itu dia tuh. 6667. Qauluhu imro'atan min Huzail. Dua perempuan dari Bani Huzail. Wakanata durratain.
Nah, tahta Haml ibn Malik ibn Nabiroh al-Hazali. Apa ini Durrota ini? Di bawah tanggungan Haml nama orang. Putra Malik, putra An-Nabiroh al-Hazali. Dua perempuan tadi maksudnya. Bani Huzail Hazali. Wal janin hamlul mar'ah madama fi batniha. Janin adalah anak yang masih dalam perut ibunya. Ghurrah bidhammi fat tasydid munawwanan ghurratan. Iya, ghurrah. Nah, ini. Saya mencari hubungan. Ghurrah itu wajah. Paham? Ada kuda hitam. Lalu pas di wajahnya depan itu putih. Itu namanya ghurrah. Orang seneng ngelihatnya indah. Tapi dalam konteks manusia berseri-seri. Ghurrah, muhajjalin. Oke, ini tak menjelaskan makna tapi cara bacanya saja. Dhammah, yakni ghurrah, tasdid roknya bertanwin. Abdun awalidah bayan lil ghurrah. Oh, baru anaknya ini ternyata menyenangkan, cantik kalau perempuan, ganteng. Ini abdun awalidah. Ya. Wahia fil asli bayad fi wajhil fars. Ah, ini dia. Asalnya makna ghurrah yaitu kuda putih. Kepalanya depan, bagian depannya hitam. Atau sebaliknya seperti tadi yang saya bilang. Hitam. Terus wajahnya putih. Itu namanya ghurrah. Ya, ghurrah maka diartikan muka. Mukanya bukan sembarang muka, tapi cantik. Bukan berarti mukanya ada hitam, ada putih, bukan. Wal walidah al amah, budak perempuan. Au lit taksim, lalis syak. Au itu lit taksim, ya bukan ragu. Si A apa si B ya? Au, bukan begitu. Wa qudiya bidiyatil mar'ah ala akilatiha. Al akilah al asobah, sisa. Kemudian dibayarkan diat perempuan atas atas apa? Atas sisa harta ya setelah dibagi waris. Wakad fusirat biman adal walad wadawil arham. Dan akilah ada juga yang menafsirkan itu selain anak bisa ponakan, bisa juga sepupu atau yang punya hubungan silaturahim. Hubungan silaturahim dalam konteks waris yaitu yang dikasihani, yang dekat. Ya. Akhrajahul Baihaqi. Wa bawwaba bidzalikal Bukhari. Seperti itu Imam Bukhari memberikan bab. Ai ja'ala diyatal mar'ah al-qatilah ala asabatiha. Artinya Rasulullah menjadikan diat perempuan yang membunuh tadi kepada zawil arhamnya yang mendapatkan asobah dari ahli warisnya. Walam yaj'al ala zaujiha, tidak menjadikan atau tidak membani kepada suaminya. Wa warasaha minat tauris ai warasad dia. Oh iya, seolah-olah dia itu bagian dari ahli waris. Waladiha ay walad al maktulah, diberikan kepada anak yang terbunuh. Wamam ma'ahu, dan siapa saja yang bersamanya, ahli waris yang lain. Minal warasah alladzina yarisuna minal ibn, yaitu ahli waris bersama anak. Wal makna annahu ja'alad diyah mirosan.
Artinya diat itu juga bisa turun kepada ahli waris, di antaranya Ibnil Maktulah, anak yang terbunuh, wa zaujiha, atau suaminya yang terbunuh, lali akilatiha, tidak kepada istri. Wa qad sarraha fi Sunan Abi Daud bidzalika, Sunan Abi Daud menjelaskan seperti itu. Fa inna fihi, mana dia? Fa inna fihi, dalam hadis itu, faqala aqilatul maktulah. Ini akilah anu ya tadi, zawil arham ya. Maksudnya mirasuha lana, warisnya bukan kita, buat kita. Faqala Rasulullah SAW, la, bukan, mirasuha li zaujiha. Tuh, dalam riwayat yang lain, eh, warisannya untuk suaminya dan anaknya. Kaifa aghramu bi fathir ra, ay kaifa admanu wa u'tiyal gharamah. Bagaimana saya bisa menjamin atau memberikan hutangnya? Kaifa u'tid dia, yaitu diatnya. Man la syurba, bagi orang yang belum minum, ya, maksudnya janin. Wa arada bidzalika annahu lam yatawallad hayyan. Artinya bahwa bayi dari perut perempuan yang tadi dipukul batu lalu mati, bagaimana aku bisa membayarkan diat kepada anaknya yang belum minum, belum makan. Walam yujad minhu syai' min amarat al-hayat, dan belum ada diketahui tanda-tanda hidup. Wal istihlal, istihlal nangis. Raf'u saut, teriak, istihlal. Wa arada bihil buka, maksudnya nangis. Wal walad yabki hina yulad, sementara anak bayi kalau lahir nangis. Ini enggak gitu. Famislu zalika yu'allil, bukan yutil, seperti itu dia memperpanjang persoalan. Al fi'lul mudhari' mabni lil maf'ul minatil yutol, bukan yutil. Yutol dari til. Ai yulgo. Yulgo diabaikan. Wa yuhaddar. Yuhaddar sama diabaikan. Wala yuj'alu fihi syai' minadh-dhiman. Maka tak ada jaminan sedikit pun. Wa innamad dhiman fi itlafil hayy. Ada jaminan maksudnya ganti ya. Ganti itu kan bagi yang hidup. Innama haza al-qail, ini yang ngomong, min ikhwanil kuhan, yaitu orang sebangsa dukun. Bidhamil kaf wa tasdidil ha, jam'u kahin. Wa kanu yuzawwijuna abatilahum wa muzakhrafatihim bil asja. Mereka mencampur adukan kebatilan-kebatilan dan khurafat-khurafat mereka dalam bentuk syair yang bersajak. Fasyabbahahu, coba dikit lagi Pak. Fasyabbahahu bihim lin nakir alaihi. Mereka menyerupakannya, menyerupakan kasus hukum lewat bait syair. Tujuannya sebenarnya membantah. Liannahu arada bihadzal kalam al-musajja. Mereka menginginkan dengan syairnya yang bersaja itu mu'aradat hak, melawan kebenaran. Karena qad atsbatahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara Nabi telah menetapkan wasaja al-kalamul muqaffa. Nih yang belajar balaghah sudah paham. Saja adalah kata-kata yang berkofiah, kesamaan huruf akhir. Wa qauluhu kuntu baina mura'atain, dan dalam teks hadis ada kuntu baina mura'atain, aku di antara dua perempuan. Yuridu annahu kana zaujan lahuma. Maksudnya kuntu adalah suami di antara dua
istrinya. Jadi tema sentralnya masih kisos. Dua perempuan, jangan-jangan istri pertama, istri kedua. Istri kedua hamil gede, pukul pakai batu, mati. Yang dipersoalkan dalam kisos bukan karena membunuh si ibunya, tetapi yang dipersoalkan dalam hadis ini adalah di dalamnya ada anak. Satu bilang ya harus dibayar diatnya, ya. Sebab kalau di kisos siapa yang mau dibunuh, ya? Nah, bayar diat. Yang membunuh itu harus bayar diat. Lalu kemudian berdebat, kan mereka ini dari Bani Huzail. Ada di antara keluarga yang membunuh, yaitu katakanlah istri pertama umpamanya bunuh, udah, apa namanya, ahli sihir, bersajak dia, panjang bersajak dalam rangka mengingkari untuk bayar diat. Di antaranya, bagaimana saya bayar diat? Kepada siapa? Sementara dia belum ada kepastian bahwa dia hidup apa mati dalam perut, belum minum, belum makan, belum bicara, belum nangis. Iya, begitu saja persoalannya, ya. Iya, Allah a'lam bishawab. Taufik nih yang ahli diat. Silakan Pak. Ini tentang jinayat ya. Jinayat itu pidana. Ya. Silakan Pak Taufik, Pak Bu Fauz ya. Baik. Pak Ustadz, Yang ada apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Salam. Jadi kalau saya lihat nih, apa hadis itu tegas ya. Jadi kalau seandainya seorang yang tadi jadi ya diremukkan kepalanya antara dua batu, maka kemudian dia juga diperintahkan dibalasnya dengan yang sama ya Pak Ustadz ya. Sehingga ya kan misalnya yang tadi Iya. dibunuh sama untuk orang Yahudi kepalanya dengan pakai dua batu, maka perintahnya Rasulullah merintahkan Benar. kemarin dia dengan dua batu juga, jadi sama gitu ya, Iya. harus sama kayak gitu. Iya. Begitu adil ya, Jadi substansinya, informasi luar yang biasa. substantif harus sama. Bukan soal batu, bukan soal kepala. Itu ya, Cubit bukan balas bukan soal cubit, kepalanya. jewer balas jewer. Bukan cuma sekedar jewer balas jewer. Yang dijewer kanan nanti balasnya kanan. Dan yang kiri. Iya. Pemanya dipukul rontok. Giginya yang mana? Ah, dirontokin yang serupa. Kalau gigi ya susah Ya. juga ya, sama yang kanan untuk ini. Nah, itu mah soal teknis. Ya, ya, ya. Pokoknya begitu Iya. adil ya, seperti itu ya. Dan itu dalam budaya primitif kita sebenarnya ada. Cuma tak Hah? terkontrol, akhirnya berlebihan. Tak diatur oleh agama. Contoh, tuh antara satu suku dan suku yang lain, umpamanya terbunuh di Papua. Harus bunuh salah satu di antara mereka, kelompok para Nyawa pembunuh. balas nyawa Pak Ustadz ya. Ya, tuh itu. Itu kan semangatnya kisos. Jiwa balas jiwa. Oh gitu. Pala balas pala. Harus satu. Tapi karena keroyokan tak terkontrol, maunya sih cuma satu. Tapi Yang mati mereka kan banyak. mempertahankan. Kena dua. Oh, kena dua lah. Harus dibalas ini. Balas. Akhirnya udah nggak tertolong. Tawuran. Sementara teknis pelaksanaan kisos seperti yang kita sering dengar Luar kalangan biasa. bangsa Arab itu, oh harus udah positif dia membunuh, didukung oleh bukti dan fakta. Maka diselenggarakan, kita dengar di sana ada masjid namanya Masjid Kisos, ya kan? Pelaksanaan kisos. Dan sebelum, bagi mereka yang lama di sana menyaksikan, sebelum dilaksanakan kisos, memang ditutup matanya kan disuruh sholat tuh 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Jadi Islami sekali. Rapi ya. Ya,
Jadi gimana? Setuju ada kisos. Setuju. Koruptor Cuman yang abis tadi, itu. Yang pertama. yang minta balas tuh Akid nih, tolong kisos yang tadi yang minta dikisos yang ngerjain atau dikerjain tuh yang kakinya pincang tuh karena lututnya ditanduk tadi barusan. Iya, itu memberi informasi boleh ditunda. Sampai kakinya sembuh dulu baru Sampai kakinya sembuh. sembuh baru Ya, dibalas. baru dibalas. Bukan persoalan Hmm. mau menginformasikan yang melakukan kisos itu apakah dia yang ditunggu sampai sembuh. Bukan itu. Hmm. Tetapi memberi informasi, oh boleh ditunda. Boleh tunda Ya, karena sampai dia satu sembuh dan dulu. lain hal. Hmm. Oh, orangnya lagi di luar negeri. Umpama. Ya, kita tunggu sampai pulang. Nggak pulang-pulang juga Maka kalau konteksnya hukum positif sekarang, oh iya anu, malah hilang. dikejar. Eh, Umpama ya begitu. Ya nggak pulang-pulang ya. Nggak Kayak pulang-pulang. itu si Riza Khalid itu ya kemana itu dia? Tuh nggak mau apa kuat tuh mana mau pulang lah. Yang